Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan kemagnetan. Apa itu magnet? Seperti kita jelaskan kemarin, magnet adalah sebuah benda atau logam yang bisa menarik benda lain, yang terutama terbuat dari besi, baja, dan nikel. Yang kita kenal dengan benda-benda tersebut adalah dalam kategori ferromagnetik. Sifat-sifat magnet memiliki beberapa sifat. Di antaranya yang pertama, bahwa magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Seandainya ada sebuah magnet, misalnya ini adalah sebuah magnet batang, maka di ujung-ujung magnet tersebut akan terdapat dua buah kutub, yaitu kutub utara. Jika satunya kutub utara, pasti satunya adalah kutub selatan. Mengapa disebut dengan kutub utara? Disebut dengan kutub utara karena dalam keadaan bebas dia akan selalu menghadap ke utara bumi, maka dikatakan sebagai kutub utara. Sebaliknya, mengapa disebut dengan kutub selatan? Karena dalam keadaan bebas dia akan menunjuk ke arah selatan kutub bumi. Dengan sifat yang demikianlah, maka magnet bisa dijadikan landasan sebagai bahan dasar kompas. Karena kompas adalah untuk menentukan arah utara dan selatan bumi. Sifat yang kedua, magnet kutub-kutubnya jika didekatkan akan terjadi namanya interaksi, tolak menolak atau tarik menarik, dengan ketentuan kutub senama dia akan tolak menolak. Kutub senama akan tolak menolak. Misalnya kutub utara jika didekatkan dengan kutub selatan, maka dia tidak bisa menempel, tetapi sebaliknya dia akan tolak menolak. Demikian juga dengan kutub selatan, jika didekatkan dengan kutub selatan, dia juga akan tolak menolak. Sifat yang ketiga, kutub yang tidak senama. Akan tarik menarik. Misalnya kutub utara jika didekatkan dengan kutub selatan, dia akan tarik menarik. Untuk lebih gampangnya, kalian bisa mengambil analogi bahwa jika berbeda jenis, maka pasti akan terjadi tarik menarik. Contohnya antara laki-laki dan perempuan pasti akan terjadi peristiwa tarik menarik atau saling suka. Oke. Berikutnya, apa yang terjadi jika ada tiga buah magnet saling didekatkan? Misalnya, magnet pertama memiliki kutub A, B, sedangkan magnet kedua memiliki kutub C dan D. Magnet ketiga memiliki kutub E dan F yang saling didekatkan. Dari ketiga magnet yang didekatkan ini ternyata didapatkan interaksi sebagai berikut. A dengan C ternyata dia tolak menolak.
Sedangkan D dan E misalnya tarik menarik. Jika D kutub utara, tentukan kutub-kutub yang lain. Bagaimana kita menyelesaikan soal yang berkaitan dengan logika yang demikian? Maka kita memakai patokan dari dua sifat magnet, yaitu yang pertama, setiap magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sifat yang kedua, bahwa kutub yang senama jika didekatkan akan tolak menolak, dan jika tidak senama akan tarik menarik. Ayo kita runut dari yang diketahui dulu. Ini kutub D adalah kutub utara. Kita tulis di sini. D adalah utara di bawahnya. Kalau D kutub utara, karena satu magnet memiliki dua kutub, berarti C pasti kutub selatan. Nah, kita lihat antara magnet 2 dengan magnet 1 interaksinya apa? Jika A dan C didekatkan, maka akan terjadi peristiwa tolak menolak. A dan C tolak menolak. Kalau C selatan, berarti A kutub selatan, karena selatan dengan selatan tolak menolak. Jika A kutub selatan, maka B kutub utara, karena satu magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kita lihat tinggal E dan F. Kita lihat interaksi E dan F dengan mana? Oh, ternyata dengan ini. D dan E tarik menarik. Kalau tarik menarik otomatis memiliki kutub yang berbeda. Kita lihat. D kutub utara, supaya tarik menarik berarti E adalah kutub selatan lawannya. Jika E kutub selatan, maka F adalah kutub utara. Jadi dalam menyelesaikan soal yang demikian, kita memakai logika dua sifat dari kemagnetan. Selanjutnya, kalian bisa membuka LKS kalian di halaman 14. Kalian bisa mencoba mengerjakan soal nomor 6 dan soal nomor 7. Demikian juga dengan soal di halaman 18, yaitu soal nomor 30. Demikian pembelajaran tentang sifat kemagnetan. Semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.